siapa tadi namanya? Bella. Bella umur berapa Bella? Itu yang kami, PR besar buat kami, bahwa kami harus memfasilitasi mereka, termasuk legalitas anak. Kan memang masih ada orang tua, sebagian lagi yang memang yatim, ada yang piatu. Kisah hidup Davaleo Farelvi tak seindah anak-anak lain seusianya. Ia yang akrab disapa Farel harus hidup terpisah dari orang tua. Sejak usia 7 tahun, Farel dititipkan di panti asuhan. Ibu Farel memberikan surat pernyataan penyerahan anak kandungnya ke panti asuhan Uswatun Hasanah, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekarang, keberadaan ibunya entah di mana. Farel kini berusia 13 tahun. Meski sudah duduk di bangku kelas 2 SMP, ia belum lancar baca tulis. BULUTANGKIS. Terus bacanya apa? Keras. Loh, kok keras? Bulu tangkis. Guru kalau ngajarin gimana? Baca dulu satu per kata gitu ya? Iya. Kalau di sini diajarinnya sama siapa biasanya? Farel adalah satu dari 20 anak yang tinggal di panti asuhan Uswatun Hasanah. Berdiri pada tahun 1998, panti ini awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak terlantar, korban kerusuhan 1998. Farel cita-citanya jadi apa tadi? Pilot. Pilot. Kenapa? Kenapa pilot? Biar bisa terbang. Ke-20 anak panti asuhan Uswatun Hasanah setiap harinya diasuh oleh 4 orang pengasuh panti. Salah satunya Febri. Febri yang juga dibesarkan di panti Uswatun Hasanah kini mengabdi untuk mengasuh adik-adiknya. Mengasuh 20 anak tentu tak mudah. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti halnya Farel, anak termuda di panti asuhan Uswatun Hasanah. Anak ini memang suka saat pembelajaran, menerima pembelajaran atau menerima materi itu memang agak susah. Terlihat memang anak ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan atau apapun itu ya, mereka sama dengan hal anak-anak yang lainnya. Tetapi memang saat dia dites, saat di sekolah itu tes EQ namanya, dan memang anak ini di bawah rata-rata. Dia bersamamu gerakan. Farel membutuhkan perlakuan khusus untuk mengatasi keterlambatan tumbuh kembang. Meski demikian, ia diperlakukan sama seperti anak asuh lainnya. Sejumlah fasilitas dimiliki panti seluas 2.400 meter persegi tersebut. Sebanyak 5 kamar tidur disediakan untuk anak-anak asuh. Salah satunya berukuran 9 meter persegi yang diisi oleh 4 orang anak. Ini ya, salah satu kamarnya ya? Ini kamarnya juga. Jadi satu kamar berapa orang? Beda-beda, karena kita juga... Saya izin masuk. Boleh, silakan. Kalau ini yang untuk biasanya 4 orang. Totalnya ada 5 kamar, cuma memang dipecah karena ada beberapa juga yang mau diperbaiki. Gimana sih standarnya? Misalnya satu kamar itu 4 orang atau 2 orang gitu, standarnya biasanya di panti asuhan ini? Kalau kita tergantung dari besarnya kecilnya kamar ya, kayak kapasitas ada yang 6, ada yang 8 orang, pokoknya kira-kira ini. Dan kamar juga kita rolling per 6 bulan gitu, biar mereka juga sama-sama terus gitu, biar merasakan gitu. Panti asuhan atau yang disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejatinya harus memiliki fasilitas standar yang diatur oleh pemerintah. Hal ini demi memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Kamar tidur berukuran 9 meter persegi misalnya seharusnya hanya diisi 2 orang anak.
Meski telah berdiri 24 tahun, Panti Uswatun Hasanah belum dilengkapi beberapa fasilitas standar. Di antaranya, ruang kesehatan beserta petugas medisnya, serta ruang perpustakaan untuk belajar. Anak-anak biasanya belajar di aula yang juga dipakai untuk tempat ibadah. Sementara untuk olahraga disediakan lapangan futsal di lantai atas. Meski tak dilengkapi fasilitas standar, Panti Asuhan Uswatun Hasanah mengantongi akreditasi A dari Kementerian Sosial yang ditinjau setiap 5 tahun. Sebagian anak asuh di Panti Asuhan Uswatun Hasanah masih memiliki orang tua. Mereka dititipkan ke panti agar pendidikannya terpenuhi. Mayoritas anak-anak yang di sini ini apakah masih punya orang tua? Ya, sebagian memang masih ada orang tua, sebagian lagi ya memang yatim, ada yang piatu, campur sih dia. Tapi anak kita memang lebih sedikit sih sekarang, jumlah anaknya cuma 20-an sekarang. Sebelumnya itu kita sempat pernah 60, 50, terus kita juga ada beberapa yang udah kita balikin ke orang tua. Nah sekarang sisanya memang sisa 20 yang memang harus kita didik. Kondisi ini memang tak sepatutnya. Sesuai peraturan Menteri Sosial, panti asuhan seharusnya tak menerima anak dengan alasan pendidikan. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua digantikan oleh sang pengasuh. Memang anak-anak di sini kan memang yang sudah dititipkan oleh pihak keluarganya ke kita, ke pengurus atau ke Yayasan Uswatun Hasanah. Dan bagaimana cara kita bisa nih untuk mengambil hati mereka. Karena kita juga sebagai pengurus juga menggantikan peran daripada orang tuanya di rumah. Panti Uswatun Hasanah mengklaim selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan pengasuhan, termasuk memenuhi hak anak mendapat kasih sayang. Ya harapannya dia bisa lebih baik lagi, dia bisa ketika lulus atau ketika dia udah nggak di panti, dia udah bisa terjun ke masyarakat, dia udah ada hal yang udah bisa gitu. Karena kan anak-anak juga selain dari pendidikan formal sama pengajian juga ada pelatihan-pelatihan. Memang salah satu pelatihan yang kita biar dia terjun, kita ngeliat juga nih masyarakat itu sekarang butuhnya apa yang ketika dia lulus dia udah bisa, udah terjun langsung ke bermasyarakat, itu dia udah bisa. Saat lebaran, anak-anak asuh diperbolehkan bertemu orang tua mereka. Fakta, mayoritas anak panti asuhan masih punya orang tua. Pernah terkuak dalam riset yang dilakukan Save the Children, UNICEF, dan Kementerian Sosial pada tahun 2007. Itulah bahwa mayoritas anak yang ada di dalam panti asuhan sebenarnya masih punya orang tua. Ya, di antaranya 60% masih mempunyai kedua orang tua lengkap dan 30% ya kurang lebih punya salah satu orang tua. Jadi yang benar-benar yatim piatu adalah 10%. Save the Children, lembaga sosial masyarakat yang mengadvokasi hak-hak anak, menyoroti tata kelola panti asuhan di Indonesia. Dalam tatanan kesejahteraan sosial kita, itu kan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Gitu. Mayoritas kesejahteraan sosial itu, termasuk anak, itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari dulu gitu kan. Dan porsi pemerintah itu sedikit. Nah, saya kira bagaimana ini mempertemukan kedua posisi ini menjadi lebih harmonis gitu ya. Mereka cuma bermodalkan paspor dan identitas bahwa ada keluarga neneknya yang di Kepulauan Riau. Kerjasama yang sinergi itu membuahkan hasil bahwa INAMI mempunyai legalitasnya. Siapa tadi namanya? Ini Inami. Meski baru berusia 3 tahun, perjalanan hidupnya penuh lika-liku. Inami telah melewati ribuan kilometer dari tempat lahirnya di Malaysia, hingga bisa sampai di panti asuhan Yayasan Sayap Ibu Bintaro di Tangerang Selatan, Banten. Ibu Inami adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Inami ditinggalkan begitu saja oleh sang ibu usai dilahirkan di sebuah rumah sakit di Malaysia.
Berbekal data paspor ibunya, pemerintah Indonesia membawa Inami ke tanah air. Setelah melewati proses panjang, ia lalu diserahkan ke Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Bintaro pada tahun 2019 lalu. Halo Inami, lagi apa ini? Lagi berenang. Inami lahir dengan kondisi Down syndrome atau keterbelakangan fisik dan mental akibat kelainan kromosom. Di Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu, ia mendapatkan sejumlah terapi, salah satunya hidroterapi. Mengasuh anak dengan kondisi Down syndrome seperti Inami memang penuh dengan tantangan. Cara ngebimbing dia, cara memberi arahan memang ini dibilang lebih sulit dan lebih menantang karena sebenarnya anak Down syndrome itu punya kecerdasan yang lebih. Dia gampang meniru anak-anak yang lain dan untuk makan pun kadang susah, kadang harus mondar-mandir, harus sambil diceritain memang ya. Kita sih berusaha untuk bagaimana Inami bisa berkegiatan seperti pada umumnya, anak pada umumnya. Baru sebulanan ini, Inami sah menjadi warga negara Indonesia. Ia akhirnya mengantongi identitas legal yang membuatnya bisa mendapatkan hak-haknya, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Inami pun kini sudah bisa sekolah. Perlu waktu lebih dari 3 tahun bagi Yayasan Sayap Ibu untuk mendapatkan identitas bagi Inami. Mereka cuma bermodalkan paspor dan identitas bahwa ada keluarga neneknya yang di Kepulauan Riau. Jadi dari Kota Riau masih ke kepulauannya gitu. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama dengan dinas sosial setempat dari Riau, dari Jakarta, dari Tangerang Selatan, lokasi di Banten ini. Kemudian jadi kerjasama yang sinergi itu membuahkan hasil bahwa Inami mempunyai legalitasnya. Jadi itu perjuangan benar-benar untuk membuat anak ini terdaftar di kartu keluarga Yayasan Sayap Ibu Jamaran Provinsi Banten dan mempunyai NIK, mempunyai BPJS yang tentunya dipakai untuk seterusnya kan. Nah, untuk punya KIA juga kan, kartu identitas anak. Itu juga diperlukan untuk nanti dia sekolah seperti itu kan. Jadi kita benar-benar memenuhi apa sih nih anak harus apa. Jadi harus punya semuanya. Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Bintaro kini mengasuh 36 orang anak yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui. Mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini diserahkan oleh dinas sosial. Mereka diserahkan tanpa identitas karena tak diketahui asal-usulnya. Hak anak mendapat identitas dijamin oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yayasan Sayap Ibu telah memenuhi hak itu untuk ke-36 anak asuhnya. Apa sih Bu dampak yang paling terasa ketika anak tersebut tuh belum memiliki identitas yang legal tapi tinggal di panti asuhan gitu? Iya, berat sekali ya, terutama anak-anak disabilitas itu kan rawan sekali ya kesehatannya. Dengan adanya BPJS ini kami sangat menghargai dan itu bisa di-cover. Kalau enggak, ya contoh yang Inami, sebelumnya kita bayar sendiri gitu loh. Jadi itu yang memberatkan buat panti ya. Itu yang PR besar buat kami, bahwa kami harus memfasilitasi mereka termasuk legalitas anak. Karena dengan adanya legalitas anak yang resmi, itu bisa terdaftar di database nasional dari Kementerian Sosial untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah ya. Kelengkapan data anak panti sangat diperlukan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang menjadi kendala, data-data tersebut sering tidak sinkron antar instansi pemerintah. Satu database itu penting sekali ya, khususnya buat yayasan, buat penerima manfaat seperti itu tuh memang harus satu dan berkesinambungan, menjadi satu ya. Jadi Kementerian Sosial punya nasional.
Dan di situ ada aturan-aturan mainnya yang harus memenuhi. Jadi ada kita dari tadi saya bilang 400 itu baru terregister 190-an. Karena kenapa? Yang lainnya belum mempunyai legalitas yang resmi yang kita masuk tapi ya udah gitu loh, masuk dulu. Tapi kan dia harus memenuhi persyaratannya, harus ada akte, nik segala macam. Nah, itu yang kami lagi usahakan. Nah, di Tangerang Selatan pun atau di Provinsi Banten, dia punya database sendiri gitu loh, tapi nggak nyambung gitu. Jadi kita effort kita lagi ya, karena kita mau menerima bantuan ya kita tetap harus melakukan effort untuk masukkan data lagi. Di Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu Bintaro yang terakreditasi A, anak-anak asuh yang berkebutuhan khusus mendapatkan terapi untuk menunjang perkembangannya, mulai dari hidroterapi, fisioterapi, hingga terapi musik. Anak-anak juga dibekali kelas keterampilan untuk menunjang sistem motoriknya. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan semua ini berasal dari para donatur. Kami juga harus melek undang-undang disabilitas khususnya ya. Mereka punya hak yang sama seperti anak-anak kami di rumah ya, atau anak-anak pada umumnya ya. Dia punya hak bersosialisasi, hak punya rumah tinggal yang nyaman, kasih sayang, kemudian hak mendapatkan akses pendidikan, pengobatan, seperti itu. Itu yang harus kita penuhi. Nah, tentunya melihat lagi kondisi kami. Jadi tetapi semaksimal mungkin tadi seperti legalitas itu memenuhi hak mereka. Once dia mendapatkan legalitas, pasti dia akan mendapatkan fasilitas yang baik kan. Nah, untuk akses pendidikan, anak-anak kami kan kembali lagi multiple disabilitas itu mental dan fisik. Jadi sekarang ini masih jarang di Tangerang, terutama di Banten atau Tangerang Selatan untuk sekolah yang multiple disabilitas. Tantangan besarnya adalah merubah paradigma bahwa panti-panti itu nggak boleh cuma ngambilin anak gitu, tetapi memang harus bisa melakukan transformasi. Mereka juga bisa memfasilitasi pengasuhan alternatif. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari keluarganya. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan merupakan alternatif terakhir dalam pengasuhan anak. Negara punya tanggung jawab agar pengasuhan di panti memenuhi hak-hak anak. Panti-panti pun wajib diawasi agar memberikan pengasuhan yang layak. Pasti, kalau untuk panti-panti sendiri kan dari kementerian dan dinas juga berperan penting. Layak nggak ini panti berdiri gitu ya? Salah satunya dengan cara akreditasi. Untuk semua panti memang harus akreditasi ya 5 tahun sekali, itu dari dinas kunjungan, dia ngasih penilaian layak nggak nih panti untuk nampung anak-anak gitu. Tahun 2015, UNICEF mencatat 25% anak-anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua tinggal di lembaga pengasuhan swasta yang mayoritas beroperasi tanpa peraturan dan pengawasan mencukupi. Kementerian Sosial mendata, dari 6.000 lebih lembaga kesejahteraan sosial anak yang beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mengantongi izin dari Dinas Sosial. Sementara lebih dari 1.000 yang belum mendaftarkan diri alias beroperasi tanpa izin. Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini ada 65.347 anak yang tinggal di panti asuhan. Dari proses itu juga ada LKSA yang ditolak tuh, 164 LKSA ditolak. Artinya apa? Artinya LKSA itu belum memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan approval dari Dinas Sosial bahwa memang dia bisa memberikan layanan untuk anak. Penyelenggaraan panti asuhan tidak boleh sembarangan. Negara punya standar nasional yang harus dipenuhi oleh panti. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011, diatur tentang standar pengasuhan anak hingga pelayanan panti. Sebagai prinsip utama pengasuhan anak, ditekankan bahwa panti harus mencegah keterpisahan anak dengan keluarga. Manakala kemudian orang tua itu punya banyak anak, terus merasa mereka miskin, tidak punya biaya banyak untuk bisa mengasuh anak-anaknya,
Mereka pikirkan dengan mengirimkan ke panti itu lebih memudahkan mereka, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Jadi kita harus mengedukasi juga masyarakat bahwa mereka punya kewajiban untuk mengasuh anak-anak. Kita juga harus mengedukasi panti-panti yang ada agar mereka tidak mengambil anak-anak yang begitu saja masih punya orang tua, tetapi mereka dengan sengaja mengumpulkan anak-anak di panti. Dan kita juga harus mengedukasi banyak pihak agar juga lembaga-lembaga pendidikan bisa disiapkan di beberapa daerah, khususnya di daerah terpencil, agar alasan pendidikan tidak menjadi alasan untuk memisahkan anak dari orang tuanya. Untuk standar pelayanan panti, sedikitnya ada 9 poin yang harus ditaati pengelola panti. Di antaranya, pemenuhan hak anak, melindungi anak dari kekerasan, melengkapi identitas anak, hingga memfasilitasi anak mendapatkan pendidikan formal. Nah, memang yang tantangan besarnya adalah merubah paradigma tadi dari dulu nih, Mbak. Ya, bahwa panti-panti itu nggak boleh cuma ngambilin anak gitu. Tetapi memang harus bisa melakukan transformasi agar mereka juga bisa mencegah keterpisahan anak dari orang tua. Dan mereka juga bisa memfasilitasi pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu yang tadi saya sampaikan ke foster care, ke adopsi, dan ke perwalian. Save the Children menyoroti masalah pengawasan negara terhadap penyelenggaraan panti. Ya, saya kira ini sekarang menjadi tantangannya, Mbak ya, karena peraturan perundangan yang terbaru mengatur bahwa urusan panti asuhan itu tidak lagi dilakukan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, tapi di provinsi. Nah, kalau di masa lalu sebelum undang-undang itu kan tanggung jawabnya ada di Kemensos. Jadi Kemensos yang mengawasi, menetapkan standar, memberikan dukungan, bantuan, dan seterusnya. Nah, sekarang ketika diserahkan ke provinsi, itu menjadi hal yang sangat berbeda, tergantung provinsinya itu sendiri. Ada yang merespon baik, ada yang masih menjadi tantangan, dan sebagainya. Pengawasan yang kuat terhadap penyelenggaraan panti menjadi kunci terpenuhinya hak-hak anak yang tak memiliki orang tua dan keluarga. Negara harus hadir untuk memberikan masa depan bagi mereka. Banyak sekali PR kita yang harus kita selesaikan ya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa saling membantu bahwa ini adalah pemenuhan hak mereka. Jadi yuk kita sama-sama memenuhi hak mereka.